Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Pada pertemuan kali ini, saudara semua akan belajar mengenai topik pengantar atau dasar organisasi dan arsitektur komputer. Mudah-mudahan mahasiswa sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Adapun untuk tujuan pembelajaran MK ini secara global ya. Jadi mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer ini adalah mata kuliah yang mengajarkan mahasiswa dalam memahami organ perangkat keras komputer yang di dalamnya berisi terkait input output ya, atau sering disebut dengan I/O atau modul I/O. Kemudian juga nanti di dalamnya kita akan belajar mengenai penyimpanan atau storage serta bagaimana cara implementasinya atau penerapannya. Jadi melalui mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan terkait dengan pemahaman konsep pengantar organisasi dan arsitektur komputer, kemudian hubungan manusia dan komputer, kemudian mengenai bilangan biner dan gerbang logika, kemudian aritmatika, kemudian arsitektur teknologi jaringan komputer, kemudian mengenai sistem operasi komputer, alat penyimpanan komputer, model recovery data, bahkan sampai arsitektur teknologi virtualisasi. Nah, mudah-mudahan nanti saudara semua dapat memahami dari mulai pertemuan pertama sampai pertemuan kedua hari ini, bahkan sampai pertemuan ke N ya, pertemuan terakhir evaluasi di pertemuan 16. Kemudian apa sih urgensi MK dalam prodi, dalam program studi? Jadi organisasi dan arsitektur komputer ini adalah mata kuliah wajib ya. Jadi mata kuliah wajib yang akan mendeskripsikan berbagai aspek yang membangun suatu sistem komputer. Kemudian juga melalui mata kuliah ini akan mendeskripsikan secara global tentang perkembangan sistem komputer, juga mengetahui perkembangan sistem komputer sampai detik ini ya, sampai sejauh ini. Kemudian mengembangkan keterampilan mahasiswa-mahasiswi dalam memahami dan merancang sistem serta memaksimalkan kinerja komputer. Perlu diketahui bahwa mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu saya sendiri Arif Hidayat dan rekan saya yang terhormat Bapak Muhammad Rizkilah dari Universitas Muhammadiyah Mataram. Kami berdua masuk dalam PDK ya, pembelajaran daring kolaboratif. Alhamdulillah MK organisasi dan arsitektur komputer ini di-approve dan disetujui dalam kategori pembelajaran daring kolaboratif. Adapun pengantar organisasi dan arsitektur komputer dalam pertemuan kali ini akan belajar apa saja gitu ya. Jadi nanti saudara akan belajar mengenai bagan sistem komputer, macam-macam komputer, mengenal makna arsitektur dan organisasi, kemudian mengenal struktur dan fungsi. Saudara dapat menjelaskan 4 fungsi dasar sistem komputer, mengenal unit fungsional sistem komputer, kemudian memahami struktur top level komputer, serta mengetahui struktur CPU ya, Central Processing Unit. Oke, yang pertama, saudara akan memahami apa itu bagan sistem komputer. Jadi bagan sistem komputer itu ada perangkat keras ya, ada perangkat lunak, dan ada brainware, atau istilahnya sering disebut dengan namanya hardware, namanya software, dan namanya brainware. Nah, perangkat keras komputer itu ya isinya komputer, terdiri dari beberapa peripheral ya. Ada namanya mainboard atau motherboard, ada random access memory ya, ada CPU ya, Central Processing Unit, dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian mengenai perangkat lunak, di dalamnya ada yang namanya sistem operasi, kemudian di dalamnya juga ada namanya bahasa pemrograman, kemudian ada yang namanya program aplikasi. Nah, untuk mengenai bahasa pemrograman ini banyak sekali ya. Ada bahasa basic, ada Pascal, ada Fortran, ada COBOL, bahkan sampai yang sering digunakan ada namanya PHP gitu ya, atau server side ya. Oke,
Kemudian mengenai brainware, brainware ini sinonimnya adalah pengguna komputer ya, atau pemakai komputer ya, bisa operator ya, bisa teknisi komputer, bisa mas-mas kasir atau mbak-mbak kasir di Indomaret, Alfamart, itu ya termasuk dari pengguna komputer. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita masuk mengenai macam-macam komputer. Ada istilahnya komputer desktop versi lama ya, atau all desktop. Ini bentuknya seperti ini. Ketika saya dulu SMP ya, itu sudah menggunakan komputer ini ya. Kemudian ini sekitar tahun 2000-an ya, tahun 2000-an sudah ada komputer ini. Kemudian ada ya hingga saat ini namanya PC Tower ya. Kemudian ada namanya all-in-one atau I/O. Jadi beda dengan yang sebelumnya. Kalau yang I/O ini yang terlihat hanya monitor saja ya. Sorry, yang terlihat hanya output LCD ini ya, seperti TV atau monitor tipis ini. PC I/O ini di dalamnya sudah terinclude motherboard, CPU, memori gitu ya. Jadi berbeda dengan sebelumnya. Ini jauh lebih ringkas, lebih tipis gitu ya. Kemudian ada lagi namanya mikrokomputer ya. Nah, ini kemudian ada namanya minibook. Ini komputer yang bentuknya mini ya. Ini Windows versi lama. Kemudian ada laptop, hingga saat ini juga ada, sering kita gunakan. Kemudian ada notebook ya. Ya, ini hampir mirip dengan laptop, cuman ini didesain untuk aplikasi-aplikasi standar dan bentuknya juga sangat minimalis ya. Kemudian ada tablet. Ini ya pernah booming ya tablet ini ya. Sebelumnya pernah booming. Tablet ini bentuknya ya seperti smartphone, dia tipis, dan yang terakhir adalah smartphone yang hingga saat ini banyak populer digunakan oleh masyarakat ya. Setiap rumah pasti punya smartphone ya, tapi tidak setiap rumah itu punya laptop ya. Tidak semua ya. Kemudian ini merupakan komputer server. Nah, ini betul, ini merupakan raknya, rak server ya. Ini rak server yang di dalamnya terdapat beberapa server, komputer server dan peralatan ya, seperti router, switch manageable gitu ya, switch manage ataupun yang unmanaged. Kemudian ini kabelnya juga rapi ya dalam pengkabelannya. Ini contoh dari komputer server. Oke, jadi komputer server ya bentuknya seperti desktop gitu ya, new desktop ya. Dia nanti dimasukkan ke dalam rak ini. Jadi raknya ini bisa ditarik keluar, ditarik ke dalam ya, didorong ke dalam, itu bisa. Kemudian mengenai apa sih arsitektur dan organisasi komputer itu ya, jadi arsitektur komputer itu atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer ya. Contohnya di dalamnya berisi mengenai aritmetika ya, atau perhitungan yang digunakan gitu ya. Kemudian teknik pengalamatan serta mekanisme I/O atau input output. Kemudian kalau mengenai ORCOM atau organisasi komputer, itu bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional ya. Contohnya di dalamnya berisi teknologi hardware atau perangkat keras, perangkat antarmuka ya, teknologi memori, sistem memori, dan berikut contoh implementasinya. Oke, sekarang masuk mengenai struktur dan fungsi. Struktur merupakan sistem yang berinteraksi dengan cara tertentu dengan dunia luar ya, dan fungsi merupakan operasi dari masing-masing komponen yang merupakan bagian dari struktur. Ini ada contoh struktur dari sebuah komputer ya. Ada I/O, di tengah-tengahnya ada proses ya, ada input, ada proses, ada keluaran, ada masukan, ada proses, ada keluaran. Nah, proses ini dibantu dengan namanya storage ya. Nah, storage ada storage primer atau yang utama, dan ada storage yang sekunder ya. Kemudian fungsi dasar sistem komputer ya, ada 4 ya. Jadi 4 fungsi dasar sistem komputer ini ada 4. Yang pertama, fungsi operasional pengolahan data.
atau data processing ya. Nah, data processing ini contohnya misalkan data yang masih mentah tidak dapat digunakan ya. Jadi makanya perlu namanya data processing, diolah ya supaya jadi sebuah informasi. Ini fungsi yang pertama. Kemudian yang kedua masalah data storage. Jelas ya, untuk penyimpanan ya. Jadi fungsi komputer salah satunya untuk penyimpanan storage ya. Kemudian yang ketiga adalah data movement. Data movement ini untuk memindahkan data dari satu komputer ke komputer yang lain, atau dari smartphone ke komputer, atau dari komputer ke smartphone. Ini data movement. Kemudian yang keempat mengenai kontrol. Nah, kontrol ini apa? Ini berkaitan dengan masalah misalkan untuk pengontrolan transaksi. Jadi fungsi komputer salah satunya untuk pengontrolan. Kemudian unit fungsional sistem komputer ya. Ada 3 kotak ya. Jadi yang pertama ini berkenaan dengan masukan atau keluaran, atau sering disebut dengan namanya I/O ya. Input output. Kemudian di tengah-tengahnya ada yang namanya memori, dan yang kotak yang terakhir ada yang berisi aritmatika dan logika. Ini berkenaan dengan masalah perhitungan, dan kontrol tadi berkaitan dengan transaksi ya, transaksi data. Oke. Kemudian sekarang mengenai struktur top level ya. Jadi kalau kita lihat gambar di slide ini ya, di video ini ada namanya peripheral ya, atau komponen perangkat keras komputer ya. Terus di tengah-tengahnya ini ada komputer dan ada komunikasi lain gitu ya. Nah, komputer sendiri ini kalau dilihat detailnya di dalam komputer itu ada namanya CPU, Central Processing Unit. Kemudian ada main memory dan ada I/O. Nah, di tengah-tengahnya itu ada namanya sistem interconnection, atau sistem yang berfungsi untuk mengkonekkan ya, atau menginterkoneksikan dari 3 substruktur ini ya, sub bagian ini. Ada CPU, ada main memory, dan ada I/O. Ada sistem interkoneksi di tengah-tengahnya atau yang menghubungkannya. Kemudian mengenai CPU, kalau tadi di dalam CPU itu ada I/O, ada CPU, di dalam komputer itu ada I/O, ada CPU, ada memori, dan di tengah-tengahnya ada sistem yang menghubungkan, namanya sistem bus atau sistem interkoneksi. Nah, sekarang detail dari CPU ini ada apa saja? Jadi di dalam CPU ini berisi mengenai register ya. Ada namanya ALU, ada namanya control unit. Nah, di tengah-tengahnya itu juga ada namanya internal CPU interconnection. Jadi ada register, ada ALU, ada control unit. Ini di tengah-tengahnya juga dihubungkan dengan namanya interconnection. Nah, kalau yang ini merupakan wujud CPU ya, wujud CPU. Jadi CPU itu bukan ini ya, bukan ini CPU itu. Kalau ini casing namanya ya. CPU itu seperti ini, dia nempel di papan induk komputer ya. Ada generasi terbaru ya, ada Core i9 ya, di bawahnya ada Core i7, ada Core i5, ada Core i3. Ini kemudian kalau yang di slide ini ya, ini namanya UPS. Nah, ini fungsinya kalau misalkan saudara sedang menggunakan komputer kemudian menggunakan UPS ini, maka nanti ketika listrik mati komputer saudara masih hidup sebentar karena backup power dari UPS ini. Ya, bisa membantu ya, bisa membantu, tidak langsung komputernya mati total, tapi bisa ada waktu sebentar untuk melakukan misalkan menyimpan dokumen sebelum komputernya mati total, seperti itu. Kemudian kalau yang di video di sebelah kanan ini, atau di slide yang paling sebelah kanan ini merupakan urutan contoh CPU atau otak komputer itu ya, dari Pentium pertama sampai Pentium keempat ya. Pentium 1 seperti ini ya. Di CPU nya ini terdapat pin-pin ini ya, ada seperti pin-pin kecil gitu ya. Nah, itu ya seperti duri ya, pin-pin duri. Nah, ini konon ada yang ngomong ini ada kadar emasnya seperti itu ya. Makanya kalau CPU itu
ketika dibeli oleh orang rongsok itu ada harganya seperti itu. Kemudian ada Pentium 2. Ini Pentium 2 ya, ada yang menggunakan soket ya, jadi sudah berbeda arsitekturnya dari Pentium 1. Kemudian Pentium 3 seperti ini, hampir mirip dengan Pentium 1 ya. Kemudian ada Pentium 4 ya. Nah, kalau Intel ini dia merek prosesornya ya, ada Intel Pentium, ada AMD gitu ya, yang mana clocknya juga bisa sama ya. Misalkan Pentium 4 clocknya 3.0, nanti yang AMD yang sepadan dengan itu juga ada ya, beda pabrik ya. Nah, kalau tadi ada yang tanya di mana sih lokasi CPU itu, nah di sini ya lokasi CPU itu. Nah, kalau yang hijau ini merupakan papan induk komputer atau sering disebut dengan namanya mainboard ya, atau motherboard ya, atau kalau di dalam toko komputer itu sering disebutnya dia namanya MOBO, mainboard ya, atau motherboard atau MB gitu ya. Jadi mainboard ini punya beberapa sinonim, ada tadi saya sebut MOBO, MB, motherboard atau mainboard gitu ya. Nah, inilah lokasi CPU nya. Jadi CPU ini ada yang tertanam pada motherboard atau sering disebut dengan CPU nya onboard. Kalau onboard itu sudah nggak bisa dilepas ya, nggak bisa dilepas, dia langsung tertanam pada mainboard. Jadi ketika beli mainboard, CPU nya langsung tertanam paten gitu ya. Nah, kalau yang tidak onboard dia bisa dilepas, kalau rusak atau pengen di upgrade itu dia bisa. Nah, kalau yang ini namanya I/O modul atau I/O port ya. Ini ada LPT, ada serial, ada VGA, ada USB, ada port LAN, dan ada port audio yang ini ya, port audio. Oke, kalau yang ini slot RAM, dan yang lain-lain ini merupakan slot ekspansi ya. Ini baterai BIOS, ini slot SATA untuk penyimpanan ya. Oke, lanjut. Nah, kalau yang ini merupakan detail dari struktur unit control ya. Kalau tadi CPU isinya apa, nah sekarang control unit. Nah, control unit ini berfungsi untuk mengatur jalannya program ya, yang di dalamnya ada sequencing login ya, kemudian ada kontrol memori, dan dihubungkan di tengah-tengahnya ada namanya CU, register, dan decoder seperti itu ya. Oke, kemudian kita masuk di slide terakhir mengenai kesimpulan. Jadi komputer merupakan sebuah mesin elektronik yang secara cepat menerima informasi masukan digital dan mengolah informasi tersebut menurut seperangkat instruksi yang tersimpan dalam komputer dan menghasilkan keluaran informasi yang dihasilkan setelah diolah. Itu makna dari komputer. Kemudian organisasi komputer merupakan bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam aspek arsitekturalnya seperti itu ya. Ini kesimpulannya. Arsitektur komputer lebih cenderung pada kajian atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Oke, termasuk kalau kita belajar virtualisasi itu, arsitektur komputer juga harus dicek ya, apakah sudah dihidupkan mode virtualisasinya dalam BIOS, dalam basic input output system, apa belum. Kemudian struktur internal komputer meliputi ada CPU, ada memori utama, ada input output, dan ada sistem interkoneksi. Struktur internal CPU meliputi control unit, arithmetic dan logic unit atau ALU ya, kemudian register dan CPU interkoneksi. Kemudian yang terakhir, fungsi dasar sistem komputer yang pertama adalah fungsi operasi pengolahan data, kemudian ada penyimpanan data, kemudian fungsi operasi pemindahan data, dan fungsi operasi kontrol ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi mahasiswa sekalian. Terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Terima kasih kepada Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Terima kasih kepada UM Metro. Terima kasih kepada umat Universitas Muhammadiyah Mataram. Mudah-mudahan video ini memberikan manfaat bagi kita semua, bagi saudara semua.
Saya akhiri billahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.